Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys. Oke guys, apa kabarnya ya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Dan di kesempatan kali ini ya, di seri Bincang Saham ya, di seri Bincang Saham masih dengan analisa saham, tapi pastinya saham ini lebih spesifik ya. Kalau di seri saham pilihan kan kita secara teknikal dan beberapa saham, tapi di seri Bincang Saham ini kita memfokuskan pada satu saham, di mana kita akan menganalisa saham. Dalam hal ini ya, untuk di kesempatan kali ini kita akan menganalisa saham ACES ya, S Hardware Tbk itu dengan estimasi dari tanggal 15 sampai 24 Desember 2021 ya guys, dan pastinya disclaimer on tentunya. Dan yang pasti begini guys, di seri Bincang Saham ini kita akan mengupas baik itu dari sisi teknikalnya tentunya dengan platform RHB Tradesmart ya versi desktop, dan juga kita akan mereview sejenak ya saham ACES ini dengan menggunakan platform dari RTI Bisnis ya kan, dan juga kita akan menggunakan analisis rasionya juga dengan rasio yang ada dengan platform RHB Tradesmart versi smartphone-nya. Kenapa? Karena tampilannya lebih enak aja sih kok versi smartphone kok untuk rasionya gitu. Dan juga kita akan mengkombinasikan dengan media investing.com websitenya, versi websitenya ya. Jadi kita akan membandingkan rasio fundamental dari si saham ACES ini dengan rasio industrinya gitu. Seperti itu guys tentunya. Oke, tanpa panjang lebar ya, kita akan langsung mulai saja ya guys di series Bincang Saham kali ini. Konten video ini saya buat pada tanggal 14 Desember 2021 pastinya, dan ini disclaimer on ya kan. Artinya setiap keputusan membeli, menjual ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri, dalam hal ini ya si trader atau si investor sendiri pastinya ya kan guys. Jadi ini bukan sebuah instruksi membeli, menjual ataupun menahan, ini hanya sebuah second opinion atau set opinion yang ada itu buat Anda, buat teman-teman semua, dan bermanfaat. Oke, tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum lebih lanjut, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya, baik like, share, komennya juga ya kan, serta memberikan subscribe-nya ya kan. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau memudahkan urusan teman-teman semua dan mengabulkan segala hajat teman-teman semua. Dan bagi yang belum, yuk langsung saja di subscribe serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten YouTube Maulana Nur Sobri. Karena saya nggak hanya sekedar update tentang saham, tapi banyak ada kripto dan beberapa lainnya, podcast lainnya tentunya ya kan. Oke guys, itu saja. Kita langsung saja masuk ya di seri saham Bincang Saham, di analisa saham ACES atau S Hardware, mulai estimasinya dari tanggal 15 sampai 24 Desember 2021. Oke, kita akan review sejenak ya. Di sini ada RTI Bisnis versi smartphone-nya ya guys. Di sini teman-teman perhatikan ya guys, di sini ACES di tanggal 14 Desember 2021 ini ya kan ditutup di level harga Rp1.305 per lembarnya, atau menguat 25 poin atau secara persentase plus 1,95% pastinya ya kan. Dan sejak awal pembukaan hingga sesi kedua penutupan, saham ini selalu berada di zona hijaunya gitu ya kan. Memang sih saham ini dibuka di harga penutupan kemarin ya kan, harga penutupan kemarin itu di harga 1.280 ya kan, dan dibuka juga hari ini di level harga 1.280, tapi sempat menguat bahkan menyentuh level harga tertingginya yaitu di 1.320 ya guys. Jadi itulah kenapa range day-nya harga saham ini mulai dari 1.280 sampai Rp1.320 per lembar, dan hari ini ditutup di level harga Rp1.305 per lembarnya guys gitu. Oke. Dan di sini rata-rata harga yang diperdagangkan ya, sini kisaran di Rp1.297,80 per lembar dengan price earning ratio 51,99 kali. Dan kapitalisasi pasarnya yaitu senilai 22,38 triliun guys. Wow, lumayan. Bukan lumayan tapi sangat tinggi ya. Oke. Dan di sini juga kita mencoba menganalisis price diary-nya ya.
sebenarnya ya guys, kalau kita bisa perhatikan ini cukup mix ya gitu. Memang tapi secara rata-rata sih masih didominasi di zona merah ya. Tapi 2 hari ini ya, mulai dari hari Senin dan hari Selasa ini di tanggal 13 dan tanggal 14 Desember 2021 sama aja sini ditutup di zona hijau. Ini kalau kita lihat di sini ya teman-teman bisa perhatikan, kayaknya di tiap hari Senin sama Selasa ini kecenderungannya sama ini di zona hijau deh gitu. Seperti itu. Oke, dan kalau kita secara kumulatif 10 harian terakhir ya, saham ini berada di zona hijau yaitu plus atau menguat di angka plusnya ya Rp225 per lembar, atau secara persentasenya itu di 17,42%. Tapi untuk 11 hariannya secara kumulatif itu mereka di bawah, yaitu minus 315 atau minus 23,56% gitu secara persentasenya. Tapi secara kumulatif hariannya juga masih minus 90 ya, minus 90 atau minus 6,14%. Dan performance price-nya untuk hariannya ya, untuk hari ini aja itu seperti pergerakan hari ini ya, untuk satu hari itu 1,95% secara persentase, dan untuk satu mingguannya itu di 0,77%, untuk satu bulannya yaitu minus 4,74% di zona merah ya. Dan secara year to date-nya masih minus, yaitu di minus 23,91%, tapi secara tahunannya juga masih di zona merah yaitu minus 20,80% guys gitu. Oke, dan kita akan lihat beralih ke slide berikutnya yaitu bukan slide sih, tapi di sisi berikutnya ya, tabel berikutnya. Di sini ada tabel ya, di sini ada ada bagan lah di sini. Investor chart di sini ya. Secara kumulatif lah, kalau kita bisa anggap per hari ini itu di all marketnya asing itu melakukan net buy, yaitu sekitar 10,00 bio gitu. Dan secara volume, turnover, frekuensi ya kan, di sini domestik masih mendominasi dengan komposisi untuk volume per share-nya yaitu 62,72% itu domestik dengan kecenderungan jual net sell ya kan, dan asing itu secara volume per share-nya yaitu di 37,28% atau net buy yaitu senilai 25,83%. Dan secara turnover-nya ya kan masih domestik mendominasi yaitu 62,69% dibandingkan dengan asing yang hanya 37,31%. Tapi secara presentasinya asing melakukan net buy ya. Di sini ya, net buy dengan komposisi untuk asing sendiri 25,84% dari 37,31% tadi ya secara turnover, dan frekuensinya juga masih dominasi domestik dengan kecenderungan domestik itu net sell ya 71 banding 16% dibandingkan dengan asing yang hanya mencatatkan transaksi frekuensi 28,84% gitu. Jadi memang domestik ini kecenderungannya itu net sell di sini. Oke. Kita lanjutkan. Untuk newsnya gimana? Nah, untuk newsnya ini ya di saat ini ya, bisa teman perhatikan di sini. Sini nggak ada yang terlalu ini sih, hanya sekedar keterbukaan informasi yang perlu diketahui aja. Nih bisa teman-teman cek sendirilah di RTI Bisnis ya, versi smartphone-nya. Saya pikir sih kalau yang periode awal bulan kemarin ya, awal bulan ini ya, di tanggal 7 itu memang S Hardware ini tutup gerainya, tapi kenapa kok dia malah naik ya hari ini? Kita akan coba lihatlah nanti. Oke. Dan berikutnya di rasio fundamentalnya kita menggunakan platform dari RSB Tradesmart atau RHB Tradesmart ya di sini. Untuk rasio fundamentalnya S Hardware seperti teman bisa perhatikan overview-nya ada BV, ada EPS, ada PER, juga ada PBVS-nya, ada ROE, ROA, DER, dan NPM juga di situ. Dan kita hanya menggunakan 4 aja ya, lebih tepatnya 3 sebenarnya, yaitu adalah price earning ratio, PBVS, dan ROE, STARWA juga pastinya. Dan buat teman-teman sekedar informasi, sebelum saya lebih lanjut lagi, pas lebih lanjut, jadi teman-teman kalau mau buka akun tuh bisa sih lewat smartphone-nya teman-teman sendiri ya gitu. Tinggal ngikuti aja instruksinya, nanti bisa teman-teman buka, tinggal registrasi ya kan. Nanti diisi aja, ikuti instruksinya, diisi data-datanya ya kan. Yang pasti sih yang dibutuhkan tuh pertama adalah KTP, NPWP kalau ada. Terus yang berikutnya adalah halaman nomor rekening tabungan gitu ya kan, tinggal diisi aja nanti gitu. Terus juga tanda tangan segala macam nanti via digital semua kok. Dan pastinya sebelum teman-teman melanjutkan sih ya, pada waktu mengisi data seperti KTP dan segala macamnya, jangan lupa nanti teman-teman pilih mengenal RHB dari mana ya, dari salesnya aja, ketik aja nanti kodenya tuh BM5 gitu. Kenapa? Karena nanti kalau BM5 tuh nanti ada di undersnya saya gitu. Jadi saya sendiri bisa mantau teman-teman nantinya. Oke. Jadi kodenya BM5 ya, jangan lupa. Oke, lanjut.
Per price earning ratio dan PBVS di sini ya. Per-nya ini ternyata ACS ini cukup tinggi. 51,99 kali, guys. Sebenarnya sih idealnya sih range-nya tuh 2 sampai 12 atau 13 kali. Oke lah, kita kasih toleransi sampai 15 kali ya. Idealnya kalau kita mau trading gitu. Oke. Karena kalau udah di atas 15 kali itu bisa dikategorikan kalau saham ini sudah tergolong mahal gitu. Kalau mau trading loh ya. Dan juga PVS-nya ini juga tergolong mahal karena range-nya itu dari 1 sampai 2. Jadi jangan kurang dari 1, tapi juga jangan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, maka dia dikatakan mahal, ya kan? Kalau kurang dari 1 itu murah gitu. Terus pilihnya gimana ya? Bebas. Dari intinya sih 1 sampai 2 aja sih PVS-nya. Jadi satu kali atau 2 kali gitu. Di sini PVS-nya si ACS ini sudah 4,49 kali. Jadi memang mahal sih kalau secara rasio fundamental. Tapi nanti kita akan coba komparasikan dulu dengan rasio industrinya dan juga dengan teknikalnya nanti ya guys, sebentar lagi. ROE-nya 8,64% dan ROA-nya 6,22%. Enggak begitu jomplang sih. Ini masih ideal sebenarnya. Tapi kalau semisal ROE-nya itu 15%, terus ROA-nya itu 6%, nah ini yang agak jomplang, kita harus waspada. Tapi kalau secara rasio ROA dan ROE-nya ini tadi, ROA 6,22 dan ROE-nya itu 8,64% itu masih ideal lah gitu. Masih menarik sebenarnya gitu. Oke. Kita akan membandingkan sekarang dengan rasio industrinya. Di sini saya menggunakan website investing.com ya guys di sini. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal ketik aja tuh ACS di sini investing.com, search aja nanti di sini, ketik aja kode sahamnya, nanti dia akan keluar pilihan, masuk ke financial dan setelah itu masuk pilihlah rasio gitu. Oke. Industrinya gitu ya kan. Nah, di sini kenapa sih kok nggak pakai yang perusahaan ini nggak update guys gitu. Kita nanti akan bandingkan di sisi kanan yaitu di rasio industrinya gitu. Oke, seperti itu ya. Dan di sini teman-teman perhatikan pernya kan 51,99 kali ya kan. Sedangkan di sini ini 41,67 kali. Kita pakai yang 51,99 kali tadi ya. Kita pakai yang update lah gitu. Dan sini saya teman-teman perhatikan kita nanti akan membandingkan dengan per industrinya yaitu di kisaran 79,84 kali. Artinya ini masih di bawah dari per industrinya. Sehingga meskipun di atas 15 kali sih itu kan tergolong mahal tuh ya kan. Kalau secara rata-rata pandangan umumnya, tapi kalau secara industrinya sih ini juga nggak lebih dari per industrinya. Per industrinya kan 79,84 kali. Ini masih di bawah 51,99 kali. Versi ACS ini masih jauh di bawah per industrinya. Sehingga sekalipun secara sepintas ya ini masih tergolong mahal secara umum, tapi kalau untuk industrinya sih ini masih murah gitu. Oke. Jadi pastikan jangan sampai lebih dari per industrinya. Kalau lebih udah di atas 15 kali apalagi sampai di atas per industrinya, nah kita tuh hindari aja gitu. Nah, untuk si ACS ini masih menarik gitu. Menarik untuk kita perhatikan. Silakan masuk watchlist-nya teman-teman sendiri, tapi ingat ya, disclaimer on, saya nggak menganjurkan untuk beli. Jadi silakan Anda nanti amati aja dulu gitu. Ini masih di bawah per industrinya guys gitu. Oke, kita lanjut ke ROE si emiten. ROE ya. ROE. Oke. Ini kan nggak update ya. Kita pakai yang ROE-nya tadi kisaran berapa tadi? 8%-an ya. 8,64% di sini guys. Dan 6,22 untuk ROA-nya. Oke. Untuk industrinya ini memang terpukul karena pandemi ya. Karena kemarin saya bilang ROA dulu ya. Jadi ini kan ROA industrinya itu minus 38,84%. Artinya memang terpukul oleh pandemi dan PPKM ya kan, dan pembatasan aktivitas segala macamnya lah, PSBB, PPKM dan bla bla blanya, sehingga aktivitas perekonomian itu otomatis dibatasi ya kan, transaksi perekonomian, transaksi keuangan terbatas, akhirnya berimbas ke sektor perdagangan retail. Dalam hal ini ya ACS ini kayak di mall-mall itu juga kan dibatasi, sempat bahkan ditutup juga kan, karena ada WFH segala macam akibat dari pandemi gitu. Sehingga itulah kenapa industrinya tuh minus 38,84% gitu ya kan. Kalau ROA-nya ini maksudnya ROA secara aset si emiten ya gitu. Makin terpukul banget ini gitu. Tapi kalau nantinya perekonomian udah mulai membaik, nah ini akan menjadi sektor yang sangat menarik. Tapi kita harus waspadai gitu. Kita harus pastikan dulu juga jangan sampai kalau kita bandingkan kan ini kan 6,6%-an ya tadi ya, 6%-an, 6,22% ya kan si emitennya, rasio ACS-nya ini itu update-nya. Sedangkan si industrinya kan minus 38,84%. Artinya meskipun tadi ACS menutup gerai karena kontraknya udah habis, saya pikir sih mungkin eranya sekarang udah ke digital. Nanti kita lihat aja sentimennya apa setelah itu gitu.
Kalau ada sentimen ke sektor retail ya kan, terus juga ada perkembangan misalnya mereka sudah mulai masuk ke ranah digitalnya, transaksinya bisa via online segala macam, saya pikir untuk Aces ini masih bisa bertahan lah gitu menurut saya gitu, dan nanti tinggal kita lihat aja sentimennya apa gitu. Oke, jadi masih bisa dikatakan untuk asetnya mereka masih aman karena di atas dari industrinya, tapi kita harus hati-hati juga ya kan karena pasti terimbas. Dan untuk ROE-nya si Aces ini bisa dikategorikan dia market leader karena apa? Karena 8,64% itu ROE si Aces, sedangkan ROE industrinya itu 3,43% gitu guys. Jadi jauh di atas gitu. Nah mungkin nanti akan ada goncangan ketika terjadi koreksi. Ya mungkin nggak dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat, tapi kita nanti tunggu aja deh sentimennya gitu. Overall sih untuk Aces ini mungkin masih menarik untuk kita cermati sih. Kalau secara rasio fundamentalnya, sekarang kita akan cek rasio teknikalnya. Oke guys, sini saya menggunakan RHB Trade Smart versi desktop ya. Teman-teman perhatikan di sini. Dan saya menggunakan ini ya kan. Sini ada candlestick, saya juga menggunakan moving average. MA1 ke parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Saya juga menggunakan stokastik juga dengan parameter 1113. Teman-teman bebas menggunakan parameter berapapun. Sini juga ada MACD dengan parameter 12. Saya nggak berubah ya, nggak merubah parameter ini. CCI ini saya menggunakan parameter 10. Nanti kita kombinasikan dengan parameter 20 dan juga parameter 30. Oke. Oke, kita mulai langsung aja. Di sini parameter 10. Wow, ini udah di atas 100 ini. Ini udah tergolong mahal. Ya kan? Karena kita kan pastinya kan kita memilihnya nih sisi itu mengarah ke atas ya kan, mengarah ke atas. Kalau di bawah 0 atau daerah minus 100 sampai 0 ini kan berarti kan itu di bawah 0 ya, tapi garisnya mengarah ke atas artinya itu dia rebound. Tapi kalau udah di atas 0 sampai 100 ini itu berarti bullish, bahkan strong bullish gitu. Itulah kenapa saham ini meskipun IHSG itu minus 47,23 poin ya kan, atau minus kisaran apa 0,sekian% ya, sampai 1%-an gitu, ini saham ini masih kuat gitu, bahkan ditutup di zona hijau gitu. Oke, kita bandingkan dengan parameter 20. Parameter 20 nya masih di fase rebound guys. Oke, mungkin nanti parameter 30 juga masih di fase rebound karena ini minus 57%, parameter 20 parameter 30. Untuk parameter 20 CCI ini minus 19%. Dia masih di fase rebound untuk mid sama longnya. Jadi mungkin saham ini nanti kalaupun ada koreksi ya wajar ya kan. Dan nanti mudah-mudahan trennya pastikan dengan parameter 20, parameter 30-nya itu masih mengarah ke atas. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sebentar. Oke, di sini MACD ini dia golden cross guys di sini. Ya, garis warna biru memotong garis warna merah ke atas artinya golden cross ya di sini guys. Kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah itu namanya dead cross, berarti dia downtrend. Kalau ini uptrend. Oke, jadi saham ini mengkonfirmasi di uptrend untuk mid dan longnya. Stokastik juga masih mengarah ke atas ya, masih ideal, nggak bisa dibilang mahal atau overbought, tapi juga nggak bisa dibilang overshot ya. Kalau overshot tuh di area 20%-an. Kalau overbought itu 80% atau 75% ke atas itu udah overbought. Kita harus hati-hati, ini masih oke lah. Dengan parameter 1413, oke. Dan di sini kita candlestick kita bisa perhatikan ya kan. Ini sudah golden cross per tanggal 10 kemarin ya. Ini udah golden cross dan sekarang ini posisi candlenya ini juga di atas si MA2 ya. MA1 dan MA2. Jadi mudah-mudahan nanti masih bisa menguat lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa menguat ya kan. Dan kita harus hati-hati karena ini kalau 2 harian kayaknya mengkoreksi. Tapi sih kalau kita lihat tadi MA-nya sih kan golden cross ya, jadi harusnya nggak ada masalah sih. Oke, saya menggunakan Fibonacci untuk membaca range-nya aja sebenarnya. Saya coba membaca range-nya ya guys di sini sebentar. Oke, saya anggap dari sini aja. Dari sini aja sebentar. Oke, di sini. Ya. Sini teman-teman, di sini kan ada harga nih di sini, ya kan? Ini saya tarik dulu deh. Saya maunya di sini. Oke, supaya kelihatan aja sih harganya maksudnya. Oke, di sini aja udah cukup kelihatan ya kali ya. Sebentar, supaya kelihatan. Oke, di sini saya pikir cukup ya. Oke, strong support dari Aces ini saat ini. Supportnya itu di level harga 1280. Sebelumnya
sebelumnya 1280 ini merupakan resistennya. Jadi dia tutup di area resistennya atau di atas area resistennya ya. Di atas area resistennya, karena resistnya kemarin kan 1280 dan dia berhasil tutup di atas resistnya, yaitu di harga 1305 ya kan. Dan sekarang saat ini akan menjadi support ya. Kalau dia kuat di atas harga ini, nanti dia bisa menguat ke level harga 1335,18 rupiah, bahkan sampai ke 1379 atau 1380 rupiah per lembarnya nanti. Ini harapannya nanti dia bisa mengarah ke sini ya. Ini hanya catatan dia harus kuat di area 1280, karena kalau yang nggak kuat nanti atau pembalikan arah, dia bisa ke level harga 1190,80 rupiah per lembarnya ya. Mudah-mudahan nanti bisalah ke 1380-an atau bahkan nanti ke 1424 ya. Mudah-mudahan bisa ke sana. Dan ya seperti itulah kurang lebihnya ya untuk analisa saham Akes ini dari seri bincang saham. Itu saja, jangan lupa disclaimer on. Teman-teman saya sarankan juga untuk tetap berkonsultasi dengan praktisi di pasar modal, khususnya di saham ya. Sekali lagi ini disclaimer on ya guys gitu. Ya, ini bukan instruksi membeli atau menjual atau bahkan menahan. Ini sebuah set opinion aja buat teman-teman, mudah-mudahan membuka wawasan. Seperti itu. Ya seperti itu aja sih di kesempatan kali ini ya di seri bincang saham ini. Nanti kita akan ketemu lagi di konten video berikutnya di channel YouTube Maulana Nur Sobri atau juga di podcast My Pod Story pastinya ya guys. Dan harapan saya sih teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya itu. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya serta menyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Nur Sobri. Dan juga tekan tombol follow di podcast My Pod Story, oke? Dan happy lucky, happy trading, and happy investing. Kita ketemu lagi di update berikut kontennya, update konten berikutnya pastinya. Terima kasih sekali lagi dan sukses selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.